Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rauf dengan NIM 20030150150101 dari kelas PJKRC. Kali ini saya akan menjelaskan materi klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Klasifikasi respon motorik. A. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. 1. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. 2. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. B. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. 1. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Singer, 1980. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. 2. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. C. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. 1. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dan dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Rangkuman. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill, dan 2. Keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Keterampilan motorik diskrit, 2. Keterampilan motorik serial, dan 3. Keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Keterampilan tertutup atau closed skill, dan 2. Keterampilan terbuka atau open skill. Materi 2. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemah dari kata domain. Dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini tertitik dari klasifikasi gerak yang ditentukan oleh Harrow 1972, yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi 1. Gerak refleks, 2. Gerak dasar fundamental, 3. Kemampuan perseptual, 4. Kemampuan fisik, 5. Gerakan tampilan, 6. Komunikasi non-diskursif. A. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. B. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh tingkat kematangan kepada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi 3 kelompok, yaitu 1. Gerak lokomotor, 2. Gerak non-lokomotor, dan 3. Gerak manipulasi. C. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi 1. Pembedaan rasa gerak atau kinestetik, 2. Pembedaan penglihatan atau visual, 3. Pembedaan pendengaran atau auditori, 4. Pembedaan peraba atau taktil, dan 5. Kemampuan koordinasi. D. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang tampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai.
Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Ketahanan atau endurance, 2. Kekuatan atau strength, 3. Kelentukan atau flexibility, dan 4. Kelincahan atau agility. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Keterampilan adaptif sederhana, 2. Keterampilan adaptif terpadu, dan 3. Keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi 1. Ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya, gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju. Gerak pelambaian tangan yang menyatakan perpisahan. 2. Gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik. Sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak adaptif. Gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Rangkuman. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulusnya ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi pembedaan rasa gerak, pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.